Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa baraka wa an'ama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat agung, nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah masih berkenan memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan usia kepada kita untuk kita bisa menambah bekal-bekal amal kebajikan untuk kemudian nanti dihadapkan dan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meringankan kita dalam amal-amal kebajikan dan Allah menjadikan amal-amal tersebut amal-amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan para jemaah dalam tafsir dan tadabbur Quran di dalam surah Al-Kahfi. Baik, terakhir di ayat 56 itu sudah sebetulnya ya. Jadi kita masuk di ayat yang ke-57. Baik, kami bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita bacakan ayatnya dan terjemahannya. Di ayat 57 Allah mengatakan waman azlam, dan siapakah manusia atau orang yang lebih zalim mimman dzukira bi ayati rabbih, dibandingkan atau daripada orang yang diingatkan
dijelaskan, disampaikan kepada mereka ayati rabbih, ayat-ayat Tuhannya, fa'arada anha, dan dia berpaling darinya, wa nasiya ma qaddamat yadah, kemudian dia juga melupakan apa yang telah dikerjakan kedua tangannya. Sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan hati mereka tertutup, akinnah, tidak ada penutup dalam hati mereka, sehingga mereka tidak dapat, kata Allah, ayyafqahuhu, tidak dapat mereka memahami apa yang semestinya mereka pahami, tapi karena Allah tutup hati mereka, maka mereka tidak dapat memahaminya. Wa fi adhanihim waqra, dan di dalam telinga-telinga mereka Allah jadikan adanya sumbatan. Dan jika kamu, wahai Muhammad, menyeru mereka, mengajak mereka untuk mengikuti petunjuk, untuk berjalan menuju bimbingan jalan kebenaran, falaiyahtadu idan abada, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Ini tentunya terutama para jemaah sekalian berkaitan dengan orang apa? Kafir, ya, terutama yang terdepan dalam hal ini adalah orang-orang kafir. Sebagaimana yang Allah juga jelaskan di dalam Al-Quran Al-Baqarah para jemaah, di ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu kasih peringatan kepada mereka atau kamu biarkan tidak diberikan peringatan, maka kata Allah, la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman. Jadi bahkan kata para ulama di sini Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Muhammad itu berputus asa. Jadi Allah menjadikan Nabi itu berputus asa. Udahlah. Kalau kita kan kadang juga begitu ya. Udahlah, saya udah nasihatin berkali-kali nggak berubah juga. Nah, dan memang itu diantara hikmah, dan itu diantara tujuan Allah agar Nabi itu tidak bercapek-capek berdakwah kepada orang yang dipastikan mereka pasti mati di atas kekufuran. Makanya di dalam surat lain, surat Abasa para jemaah, ketika Allah berbicara tentang seorang yang buta, namanya siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, yang memang menginginkan kebaikan, memang menginginkan pelajaran. Dia pengen. Nah, yang pengen ini yang diperhatikan, Mbak. Kita sibuk dengan orang yang nggak pengen, tapi justru mengabaikan orang yang pengen, yang ingin. Makanya Allah mengatakan abasa wa tawalla, dia bermuka masam, Nabi maksudnya. Wa tawalla, malah justru berpaling. Ja'ahul a'ma, ketika datang kepada Nabi seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yatazakka, tidakkah engkau tahu ternyata dia ingin mensucikan dirinya dan ingin mendapatkan pelajaran agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru Nabi malah sibuk dengan orang-orang kafir, pembesar-pembesar orang musyrikin yang mereka ternyata tidak beriman. Ya. Nah, demikian pula di ayat ini di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-57 ini. Siapa orang yang lebih zalim? Jadi nggak ada para jamaah, maksudnya
Tidak ada orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang diingatkan tentang ayat-ayat Tuhan mereka, pengingat, kemudian apa? Kemudian mereka fa'aradu anha, berpaling darinya. Maksudnya apa? Tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Baik. Nah, yang dimaksud ayat-ayat Rabb di sini, ayat-ayat Tuhannya itu ada dua. Yang dimaksud dengan ayat-ayat Tuhannya di dalam ayat ini ada dua. Maksudnya adalah yang pertama ayat kauniyah, ayat yang berkaitan dengan alam semesta, yang menunjukkan akan keesaan Allah, yang menunjukkan akan adanya Allah, yang menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah. Kan orang-orang kafir kan ditunjukkan begitu, Pak. Ya, sebagaimana misalnya di dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihat betapa hebatnya, dahsyatnya ciptaan Allah tentang unta. Bagaimana unta diciptakan? Wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan tanpa tiang. Wa ila jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu dijadikan sebagai paku, sebagai pengokoh bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi itu diratakan. Nah, berarti apa? Makhluk-makhluk Allah itu adalah ayat kauniyah. Makhluk-makhluk Allah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada alam semesta. Makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah sesungguhnya dan sebetulnya itu menunjukkan akan adanya Allah, akan agungnya Allah, akan keesaan Allah. Maka orang-orang kafir itu dan juga orang-orang, barangkali sebagian orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam tapi sudah tercampur pemikiran dengan pemikiran barat misalnya, maka mereka juga diajak berpikir tentang ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta agar mereka beriman. Yang kedua ayat syar'iyah, ayat-ayat syar'i. Itu apa? Ya, ayat yang ada dalam Al-Quran dan wahyu yang diucapkan oleh Nabi, yaitu hadis Nabi. Ya, seperti misalnya lagi contoh lainnya ayat-ayat kauniyah adalah apa? Terjadinya gerhana. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Maka ini juga peringatan kepada kita, ya, kalau terjadi gerhana itu sebetulnya Allah bermaksud menakut-nakuti kita. Maka kalau terjadi gerhana kita tidak punya rasa takut, malah ada sebagian orang yang ketawa-ketiwi, selfie, itu enggak, Pak? Maka berarti apa? Dia orang yang sangat zalim. Karena Allah bermaksud untuk menakut-nakuti. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Bisa dibuka di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 59. Surat Al-Isra ayat 59. Jadi semua tanda-tanda kebesaran Allah, hakikat tujuannya adalah untuk menakut-nakuti manusia, agar manusia takut. Jadi kalau orang gak punya rasa takut, dengar ada longsor, dengar ada gempa, ya, kemudian ada gerhana, ada banjir, ada tsunami, dan lain sebagainya, yang mana Allah maksudkan itu untuk menakut-nakuti manusia, tapi manusia tidak takut, berarti manusia tersebut masuk dalam golongan orang yang paling zalim. Karena tadi Allah katakan, siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya. Yang pertama ayat berkaitan dengan ayat apa tadi? Kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada alam semesta. Yang kedua, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada ayat syar'iyah, yaitu Al-Quranul Karim, diingatkan
dengan ayat, diingatkan dengan hadis, namun mereka tidak menerimanya. Fa'aradu anha, kemudian mereka berpaling darinya, tidak menerimanya. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa atau melupakan apa yang dilakukan kedua tangannya, baik daripada kekufuran, kemaksiatan, kesombongan, yang mana itu semuanya menjadikan dia terhalang dari menerima kebenaran. Kekufuran, kefasikan, kesombongan, itu yang menjadikan dia tidak menerima apa? Kebenaran. Makanya orang kafir itu, para jamaah, sudah dipastikan mereka memiliki penyakit hati, dan Allah paling tahu tentang itu. Dan Allah kabarkan bahwasanya manusia yang kufur, yang ingkar kepada Allah, yang berbuat fasik, maka Allah hukum dengan apa? Dengan penyakit hati, dengan terkuncinya hati mereka. Dan ini hukuman yang tidak diragukan yang ada pada manusia. Maka demikian Allah jadikan manusia yang tidak dapat menerima petunjuk. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada penyakit, dan Allah jadikan hatinya dalam keadaan tertutup, terkunci. Wal'iyadzubillah. Maka di antara penyembuh, banyak beristighfar, banyak berzikir, ya. Demikian pula banyak mendengar kalimat-kalimat Allah, itu Al-Quranul Karim. Itu semuanya menyejukkan hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nggak mungkin bersatu ya antara hati yang tertutup dengan hati yang tenang. Kalau masih mata kita menangis, ya, kemudian nikmat ketika mendengarkan kalamullah dan lain sebagainya, maka insya Allah berarti itu menunjukkan masih adanya kebaikan-kebaikan dalam hati kita. Makanya ya ada sebuah ceramah ya dari Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala, ketika ada fenomena ya pengajian-pengajian yang memang khusus di masjid misalnya, atau di majelis ilmu yang khusus, bukan dalam keadaan memang ada orang yang sambil kuliner, sambil ngobrol-ngobrol kebaikan Pak ya, tapi ini pengajian khusus. Tapi kemudian panitia menyiapkan makanan ya, sambil makan-makan, maka nggak mungkin tuh Pak. Kenapa? Hati kita sedang butuh asupan. Jadi kita bukan sedang butuh asupan untuk perut kita, tapi untuk apa? Hati dan ruh kita. Nah, ayat-ayat seperti ini, Pak. Ini kita sedang makan, sedang minum. Ya. Tapi untuk apa? Yang masuk ke dalam mana? Ke dalam ruh, ke dalam hati. Bukan ke dalam perut, bukan ke dalam lambung. Melalui usus-usus itu, ya. Makanya yang dibutuhkan oleh hamba. Bahkan Imam Ahmad berkata bahwasanya manusia lebih butuh kepada ilmu, para jamaah. Perhatikan, manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan butuhnya kepada makan dan minum. Maka ditanya oleh murid-murid Jawa Imam Ahmad, bagaimana butuhnya seorang itu kepada ilmu dibandingkan makan dan minum? Makan dan minum 2 kali sehari cukup. Kita 3 kali plus ngemilnya, ya, banyak kita. Lantas bagaimana kebutuhan seorang hamba kepada ilmu? Kata Imam Ahmad, seperti jumlah nafas. Itulah jumlah butuhnya seorang hamba kepada ilmu, sebagaimana butuhnya dia kepada hembusan nafas. Begitu Pak, butuh nafas kapan? Setiap saat. Maka kita butuh ilmu setiap saat.
Ya, sekarang wasilah sarana sudah banyak dengan handphone kita, makanya ikut grup-grup yang di dalamnya disampaikan ilmu. Jangan asik jangan sekedar bukan jangan secara mutlak ya. Jangan sekedar asik dengan grup-grup yang kita bisa ketawa ketiwi, bisa ngobrol-ngobrol di sana, reuni di sana. Yang bahkan lebih sedikit manfaatnya dibandingkan melalaikan waktunya. Makanya ya, grup-grup yang kami ikuti diantaranya grup-grup asatidz yang dalamnya berbicara ilmu, ada bahas, ada yang dibahas pembahasan agama ya, jadi informasi-informasi penting juga demikian. Kenapa? Karena kita butuh ilmu setiap saat. Setidaknya kalau kita ikut grup berarti Pak, kita lihat ada yang muncul, mau tidak mau kita baca, baik itu sekedar poster, tulisan singkat dan lain sebagainya. Sebagaimana tadi kita butuh kepada nafas, maka demikian kebutuhan kita kepada ilmu sebagaimana kebutuhan kita kepada nafas. Baik, kemudian di ayat yang berikutnya, di kalimat berikutnya, inna ja'alna ala qulubihim akinnah, kami jadikan hati mereka tertutup, ayafqahu untuk memahami, wa fi adanihim waqra, dan telinga mereka tersumbat. Nah, sebetulnya para jamaah, terlihat nggak bahwasanya telinganya tersumbat? Tidak kelihatan, ghaib, nggak kelihatan. Tapi hakikatnya demikian. Allah yang mengatakan demikian berarti Allah yang paling tahu kondisi yang ada dalam pendengarannya. Makanya jamaah azan ya Allah ya kemajuin. Di sini disebutkan yang dimaksud dengan makna akinnah artinya ughthiyah, penutup. Tamna'uhum, yang mencegah mereka untuk memahami. Nah, maka di antaranya para jamaah, di antara tanda hati itu tertutup adalah mereka tidak mampu memahami isi kandungan Al-Quran. Mereka tidak mampu memahami isi kandungan Al-Quran. Maka di sini juga terdapat motivasi agar kita berupaya untuk memahami isi Al-Quran. Seperti majelis kita kali ini, berupaya menghadiri kajian-kajian tafsir dan tadabbur Quran, berusaha baca maknanya, artinya, direnungkan apa isi kandungannya. Karena kalau tidak demikian, berarti tanda hati itu tertutup. Jadi pertama, itu para jemaah, Bapak Ibu sekalian, pertama di antara tanda seorang itu tertutup hatinya adalah jauhnya dia dari Al-Quran. Nah, itu aja Pak. Jadi kalau ingin seorang itu mengetahui tentang dirinya, tentang hatinya, tentang jiwanya, bagaimana interaksi dia dengan Al-Quranul Karim, semakin jauh semakin menandakan berarti hatinya tertutup. Semakin dekat dia dengan Al-Quran, semakin dia menyempatkan dan meluangkan waktu dia kepada Al-Quranul Karim, apalagi tadi untuk fiqhul Quran, untuk memahami Al-Quran, berarti menunjukkan tidak ada yang menutup hatinya. Tidak ada penutup dalam hatinya. Ini kata Syekh Utsaimin, wa annahu yanbaghi lil insan, sudah sepatutnya, sudah selayaknya bagi manusia an yaqra al-Quran, membaca Al-Quran, wa yata'allam ma'nah, dan mempelajari maknanya. Kama kana sahabatu radhiyallahu anhum, sebagaimana dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Lihat apa yang dilakukan sahabat para jemaah. Mereka belajar Quran itu berapa ayat? Berapa? 10 Pak. La yatajawazuna 10 ayat. Mereka tidak melampaui 10 ayat hatta yata'allamuha, sampai para sahabat ini mempelajarinya. Apa yang terkandung dalam 10 ayat tersebut? Apa ilmu yang bisa diambil dari 10 ayat tersebut? Dan apa yang bisa diamalkan dari ayat tersebut? Ya. Maka demikian kita ya. Kita sekarang walaupun dalam satu kajian hanya 3 ayat, nggak masalah ya. Maksud di sini
adalah 10 ayat itu sudah maksimal. Ya, 10 ayat itu sudah maksimal. Sehingga dia tidak terlalu banyak apa yang dikajinya, kemudian tidak berusaha dipahaminya. Jadi bukan berlomba-lomba. Nah, ini juga PR untuk kita semuanya para jemaah. Anak-anak yang kita masukkan ke dalam pondok, jangan sekedar mereka itu ditanya sudah berapa hafalannya, berapa juz sekarang, tapi mereka nggak pernah tanya paham nggak dengan apa yang kamu hafal. Ada orang tua seperti itu, Pak. Makanya jangan sekedar memondokkan anak ke pondok-pondok tahfidz tapi di sana tidak dibahas tafsir Qur'annya. Nah, makanya di kami diharuskan, ya sebetulnya targetan minimal juz 30 dalam kurikulum itu selesai. Walaupun pada kenyataannya kadang setengah juz. Tapi ya kami tadi malam tadi malam baru ujian tafsir di pondok kami. Ya ujiannya salah satunya sebutkan misalnya walaupun surat pendek, sebutkan nama-nama dari surat Al-Kautsar, jelaskan maksudnya dari nama-nama tersebut dan tafsirkan semua ayat-ayat dan setiap kata yang ada dalam surat Al-Kautsar. Itu soalnya, Pak. Karena kami jelaskan semuanya. Al-Kautsar itu apa? Khilaf ulama di antaranya apa? Ada yang mengatakan telaga Nabi, ada yang mengatakan Quran, ada yang mengatakan kenabian, ada yang mengatakan sungai di surga. Banyak. Nah, itu diujikan kepada mereka. Kalau ada sababun nuzulnya, sebutkan sababun nuzul yang ada dalam surat ini. Ya, biar mereka apa? Hafal dan mereka paham. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian azani Allah ikum ajmain, itu keharusan yang harus diperhatikan oleh para guru dan para orang tua. Mereka memotivasi anak-anak baca dan hafal Quran, tetapi jangan dilupakan juga tujuan utamanya adalah untuk difahami. Ya, untuk difahami Al-Quranul Karim. Maka perhatikan ya, kemana anak-anak itu disekolahkan. Baik, wa fi adzanihim waqra, dalam pendengaran mereka ada sumbatan. Jadi ini semakin sempurna, Pak, binasanya, Pak. Hati tertutup, pendengaran tertutup, tersumbat. Gimana, Pak? Gimana mendapat petunjuk? Bapak-bapak dikasih masukan tapi nutup, nggak dengar kan, Pak? Ditambah lagi dengan apa? Ada orang mungkin, maaf ya, yang punya kekurangan tidak bisa atau tuli, Pak ya, tapi kan dikasih apa? Pakai isyarat ya. Berarti paham. Tapi kata Allah apa? Bukan sekedar telinganya yang Allah jadikan tuli, tapi apa? Hati yang tertutup. Dan ini musibah yang paling besarnya. Sehingga mereka nggak bisa meresapi apa yang disampaikan, apa yang disampaikan kepada mereka nggak bisa meresapi. Karena sempurna Allah timpakan musibah yang dahsyat. Telinganya tersumbat, hatinya tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Ini musibah di atas musibah. Tidak bisa mendengar dan tidak bisa memahami kebenaran. Dan di sini para jamaah sekalian, ketika Allah mengatakan fala yahtadu idzan abada, ketika diserukan oleh Nabi agar mereka mengikuti petunjuk, diajak kebaikan, diajak kebenaran, kata Allah, maka mereka tidak akan mengikuti petunjuk itu selama-lamanya. Nah, tadi kami sampaikan apa? Di sini agar Nabi berputus asa, tapi yang lebih tepat kata Syekh Utsaimin, justru ini hiburan bagi Nabi. Jadi maksudnya apa? Wahai Muhammad, kamu tugasnya nyampein. Tapi kalau mereka nggak mau, ya sudah. Ya, kamu tugasnya menyampaikan. Kalau mereka tidak mau ikut petunjukmu, maka tidak ada dosa lagi bagimu. Nah, ini juga untuk kita semuanya para jemaah, Bapak Ibu sekalian. Tugas kita hanya menyampaikan. Kalau orang yang kita sampaikan tidak ingin, maka itu hiburan bagi kita. Tidak ada lagi dosa bagi kita. Dosa itu adalah ketika kita tahu kebenaran, tapi kita tidak mau menyampaikan.
kebaikan, tidak mau mengajak orang lain kebaikan. Paham ya? Jadi justru ini menunjukkan akan hiburan, penghibur bagi kita semuanya. Tidak lagi berdosa kita ketika kita menyampaikan kebaikan tapi orang itu nggak mau. Yang penting kita sudah menyampaikan. Jadi jangan ada lagi yang tanya tuh, Ustaz, saya sudah sering nasihati, dosa nggak saya? Nggak dosa sudah. Yang penting sudah disampaikan, yang penting sudah ngajak. Jadi kalaupun kita tidak hiraukan lagi, kita tidak ajak lagi, yang penting kita sudah pernah ngajak, gitu ya. Yang penting kita sudah pernah ngajak, yang penting kita sudah pernah menunjukkan dia kepada jalan kebaikan. Nah, nanti kita apa? Capek sendiri kita. Ya, di sini ada kalimat dari Syekh Utsaimin, hadza ta'is lirrasul au fihi tasliyah. Apakah ini agar Rasul itu berputus asa atau justru hiburan dari Allah untuk beliau? Maka jawabannya adalah ini justru penghibur bagi Nabi. Ketika mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi berupa kebenaran, maka tidak lagi Nabi itu punya dosa. Yang penting Nabi sudah sampaikan semuanya. Baik, para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berkata, kami bacakan dulu artinya. Di ayat 58, dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Jadi Masya Allah nih para jamaah, innallaha thayyib, sesungguhnya Allah Maha baik. Sekalipun lihat ayat yang ke-57-nya seolah ancaman demi ancaman, hati tertutup, telinga tersumbat, mereka tidak akan pernah beriman, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Tapi di ayat berikutnya Allah tetap mengatakan, tapi Tuhanmu adalah Maha Pengampun dan pemberi rahmat kasih sayang. Artinya apa? Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Selama mereka mau berubah, selama mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dosa yang mereka lakukan adalah dosa pada puncaknya itu kekufuran. Dosa apa? Kekufuran. Menolak hidayah, menolak kebenaran. Sampai-sampai di antara nikmat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, Pak, ini salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia. Itu apa? Diberikan tenggang waktu. Allah tidak langsung siksa ketika manusia berbuat dosa. Tidak langsung Allah turunkan hukuman kepada mereka. Tetapi nanti ada saat ketika mereka tetap berada di atas kekufurannya, tetap berada di atas kefasikannya, maka la yajidu min dunihi mau'ila. Mereka tidak lagi mendapatkan tempat berlindung dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, ada waktu di mana mereka tidak lagi dapat berlindung. Kapan maksudnya? Maksudnya hadza yaumul qiyamah. Ini maksudnya nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu tidak lagi ada amal. Karena yang ada apa? Dihisab. Dihisab kemudian dibalas atas perbuatan-perbuatan mereka. Makanya kami ingatkan terutama seorang yang punya kaitan kezaliman dengan orang lain. Ya. Dan ini menjadi pelajaran juga para jamaah. Tadi kami share ya.
yaitu apa? Berkaitan dengan ya ada seorang lah saya katakan, yang tidak perlu saya singgung nama, pernah menjatuhkan kehormatan seorang ustadz yang baru Kamis kemarin wafat, Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Ada seorang ustadz yang pernah menjatuhkan kehormatan beliau, sehingga dinasihati Pak oleh ustadz lain untuk segera minta maaf, karena ternyata orang ini salah satu muridnya. Ini pelajaran untuk kita semuanya Pak. Bapak Ibu juga ya, kalau pernah menjatuhkan nama-nama gurunya, menggibahi, menjatuhkan kehormatannya, hati-hati Pak. Kalau orang sudah mati, mau gimana kita minta maafnya? Udah gak ada waktu lagi Pak. Meminta maaf sama Allah sampai nangis darah gak akan dimaafkan kalau orangnya belum memaafkan. Ini kezaliman semua orang Pak. Ulama sepakat kalau taubat berkaitan dengan Allah itu lebih mudah. Minta ampun, istighfar, selesai. Tapi punya kaitan dengan manusia, kita taubat sama Allah ribuan kali dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, tapi nggak bisa minta maaf sama orangnya. Akibat terutama kelalaian kita, nunda-nunda, nanti aja, gengsi, sombong. Apalagi sudah pada derajat tinggi misalnya. Ini pelajaran Pak. Ini kami ingatkan juga di grup-grup Ustadz ini. Ya saya belum balas. Ini maksudnya Ustadz Fulan bukan, saya nggak balas walaupun saya tahu Ustadznya siapa. Ini bukan kepada guru juga Pak, kepada teman-teman para jemaah berkaitan dengan uang, hutang, atau makanan yang pernah diambil. Saya sama mendidik santri kami. Ya, kami punya program puasa. Baru nih saya maaf ya, saya suka cerita tentang pondok itu untuk tahu bagaimana saya mendidik santri-santri saya. Kalau nggak puasa silahkan, itu pilihan karena sunnah. Tapi untuk mendidik nggak boleh makan dari makanan pondok, saya bilang. Silahkan kalian jajan sendiri, silahkan. Tapi jangan ambil makan dari pondok karena nggak adil. Mereka puasa menahan makan lapar, tapi kalian makan dari nasi pondok, dari lauk pondok. Nggak. Silahkan kalian jajan di luar boleh. Nitip sama yang beli lauk, saya bilang. Kemarin beberapa orang saya sudah bilang, peringatkan, makan nggak antum? Makan. Dari mana? Nasi pondok. Oh, antum mencuri namanya. Saya katakan demikian. Kenapa? Karena saya sudah berikan syarat. Kalau kamu nggak sahur, silahkan makan, tapi jangan dari pondok. Untuk pendidikan, saya nggak pelit. Oh, saya kalau bilang pelit, saya kasih lauk, saya kasih makan. Kalau ada jamaah yang ngasih uang, saya kasih makan spesial. Bahkan, ayo beli pizza, 6 meter kita beli, makan, ngeliwat dan lain sebagainya. Tapi ini untuk pendidikan saja. Ternyata di antara mereka ada yang kurang rasa takutnya kepada Allah. Makan. Ana bilang, antum hafal Quran, tapi ada butiran-butiran beras yang masuk dalam tubuh antum yang haram, percuma antum nggak berkah. Anak saya katakan demikian, antum nggak akan berkah. Ya biar apa pendidikan ini? Biar bekal nanti mereka keluar dari pondok takut memakan harta orang lain. Jangan sampai menjadi darah daging dalam tubuh kita. Itu harus ditumbuhkan para jamaah. Ini belajar apa? Karena saya bilang ini nggak akan saya ajarkan dalam mengkaji kitab, nggak. Tapi ini pendidikan keseharian yang saya lihat langsung, saya tegur langsung kalau salah. Kalau benar saya apresiasi. Begitu. Nah, singkat cerita para jamaah, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi ketika Ustaz Yazid rahimahullah taala sakit dan cukup lama kan sakitnya, ada ustaz yang mengingatkan, antum segera minta maaf, Ustaz Yazid sudah sakit-sakitan. Dia mengatakan, Allah yashfi, semoga Allah menyembuhkan beliau. Cuma gitu, tapi nggak datang juga minta maaf. Gitu Pak. Ini kisah penting ini Pak. Dan Ustaz Yazid sampai akhir hayatnya belum ada kata memaafkan untuk orang ini. Karena sebagian yang lain yang sama menjatuhkan kehormatan Ustaz Yazid itu datang dan dimaafkan sama Ustaz Yazid. Ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah, dimaafkan. Ya nggak apa-apa, namanya manusia khilaf, dimaafkan. Tapi sampai wafatnya orang ini nggak datang Pak, dan diingatkan oleh ustaz-ustaz, antum sudah dijatuhkan. Dan bahkan pernyataan ketika menjatuhkan nama beliau itu masih ada tersebar di internet. Ini
Saya tidak ingin berbicara siapa nama, jangan penasaran ya, jangan di belakang Ustaz. Saya kasih tahu nanti di belakang siapa nama Ustaznya, nggak perlu ya. Tapi pelajarannya, pelajaran pentingnya, jangan kita punya kaitan dengan manusia. Terlambat kita minta maaf, orangnya sudah mati, sudah wafat, kita tidak lagi bisa minta maaf. Nggak bisa, kita mau sedekah sama siapa Pak? Kita mau sedekah sama keluarganya, orangnya sudah wafat, belum tentu orangnya ridho. Apalagi sampai pernah menyatakan, saya nggak akan ridho dan saya akan tuntut di hadapan Allah. Sudah Pak, kelar sudah kita Pak. Nggak akan nikmat hidup Pak ketika kita sudah pernah mendengar ada orang yang pernah kita zalimi dan dia nggak ridho. Nggak akan nikmat hidup kita Pak. Ya. Nah ini kaitan apa? Kezaliman yang berkaitan dengan apa? Dengan manusia. Hati-hati para jamaah sekalian. Kita mau ahli ibadah, ahli puasa, ahli tahajud bisa gugur. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan apa? Atadruna mal muflis? Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Tahu nggak kalian? Maka para sahabat berkata, man la dirham wala mata'. Siapa yang tidak punya dirham dan nggak punya barang itu bangkrut wahai Nabi. Sama kayak kita kan orang bangkrut ya, orang yang usaha kemudian habis, modalnya habis, barang-barangnya habis, nggak bisa dijual, nggak bisa balik modal, bangkrut dia. Nggak punya apa-apa lagi, bangkrut. Kata Nabi bukan itu duniawi itu. Kata Nabi, orang yang ya'ti yaumal qiyamah bisolatin, datang pada hari kiamat dengan ibadah salatnya, wa sadaqatin dengan ibadah sedekahnya, wa shaumin dengan ibadah puasanya. Oh, ibadahnya luar biasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, tapi dia datang dengan membawa dosa apa? Pernah menghardik fulan. Wa daraba hadza, pernah memukul fulan. Wa qad wasafaqa dima hadza, pernah menumpahkan darah fulan. Maka dihadapkan dengan orang pernah dizalimi tersebut, habis ludes semua pahala salat, sedekahnya, puasanya habis semuanya, Pak. Allahu Akbar. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini saya sampaikan dalam rangka karena ada kalimat kezaliman pertama, kemudian ada kalimat apa? Nanti pada hari kiamat tidak lagi dapat yang berlindung dari azab Allah. Sekarang kita masih bisa. Maka alhamdulillah saya pernah posting dalam sebuah postingan yang alhamdulillah disebarkan ya, walaupun dengan tidak menukil lagi itu kalimat saya. Saya kali sebutkan di situ, maafkan saya. Ya, maafkan saya. Karena Pak, para nabi dan para rasul saja Pak, mereka paling takut kalau zalimnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan manusia. Pernah dengar nggak kisah Nabi itu mengumpulkan para sahabat kemudian mengatakan apa? Siapa yang pernah saya zalimi? Karena aku takut datang hari tidak lagi ada kisos. Kenapa? Yang balas bukan lagi manusia, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan Allah lebih dahsyat. Maka datang seorang sahabat, "Aku wahai Nabi, aku wahai Rasul, engkau pernah mencambukku di perutku." Ya, itu kata seorang sahabat. Di mana? Di perut. Maka Nabi buka perutnya, Pak. Sahabat ini datang ke hadapan Nabi SAW, langsung dicium dan dipeluk perut Nabi SAW. Maka sahabat ini berkata, ini balasanku hai Nabi, karena kecintaanku kepada engkau. Dibalas dengan apa? Dengan dicium perut Nabi SAW. Ini apa? Nabi saja takut pernah berbuat zalim kepada manusia. Barangkali pernah aku berbuat zalim sedangkan dia tidak bersalah, kata Nabi. Maka demikian sahabat, langsung dicium di peluk Nabi SAW. Oh, itu Nabi aja takut Pak, yang sudah dijamin pasti masuk surga. Kalau udah dijamin masuk surga Pak, Nabi berarti nggak akan pernah mencicipi neraka, tapi tetap minta dibalas. Lah kita Pak, sembarangan serampangan gibahi orang, jatuhi kehormatan, menukil perkataan kata ustaz ini jangan, ini ustaz ini. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka kami juga sampaikan di majelis yang mulia ini, barangkali saya pernah berkata-kata yang tidak baik, berbuat zalim, ya mohon dimaafkan. Karena khawatir saya yang mati duluan tidak sempat minta maaf, atau jamaah yang mendahului saya dan saya tidak sempat minta maaf pada jamaah. Ya, mudah-mudahan ini bisa nanti dipotong juga dan disampaikan seluas-luasnya. Khawatir Pak, dosa dengan Allah, kita beristighfar, selesai urusannya.
Tapi dosa dengan makhluk, istighfar mau jutaan kali, siang, pagi, sore, malam, istighfar astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, enggak dimaafkan. Ya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Maka ini ayat tadi di dalam ayat yang ke-58-nya, Balahum mau'idun, ada waktu bagi mereka atau ada tempat bagi mereka mendapatkan siksa, dan mereka tidak lagi menemukan tempat berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kalau sudah hukum, siapa yang bisa melindungi kita, Pak? Enggak ada. Ya, tidak ada sedikit pun yang dapat menghindari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Ya, terutama ini Allah ratakan adabnya ketika apa para jemaah? Kapan Allah itu meratakan adabnya? Banyak memakan korban kapan itu? Ketika maksiat merajalela. Dan orang itu diam untuk mengingatkan. Dan orang itu diam untuk mengingatkan. Segan untuk menyampaikan kebenaran. Orang soleh tidak menyampaikan kebaikan kepada mereka untuk memperingatkan manusia. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya umat itu bisa jadi diratakan oleh Allah azabnya kepada mereka. Maka Aisyah bertanya, anuhlaku wa fina salihun, apakah kita juga ikut binasa wahai Nabi, kita juga ikut celaka wahai Nabi, kita juga jadi korban wahai Nabi, sedangkan di antara kami ini masih ada orang-orang soleh? Maka kata Nabi, "Na'am, iya, kita juga yang soleh ikut celaka." Idza katsura al-khabath, kalau kemaksiatan itu sudah merajalela, khamr diminum, perjudian di mana-mana. Ya, sekarang orang judi nggak kelihatan, Pak ya, nggak ngumpul-ngumpul gitu nggak, Pak? Kenapa? Online. Ya nggak kelihatan, Pak. Dan saya sudah sampaikan ya kalau nggak salah, ternyata Pak, judi online di Indonesia yang paling banyak di Bogor Selatan, Pak. Di Bogor, Pak. Terbanyak ternyata, Pak. Benar apa tuh? Coba dicek. Beritanya saya dapat dari salah satu pejabat juga. Berarti kan tahu pemerintah, Pak. Bahkan pejabatnya pemerintahnya. Anggota DPR berapa orang kalau nggak salah tuh? 30 orang atau berapa, Pak? Apa namanya? Bukan terindikasi, terciduk mereka pelaku judi online. Ini bukan dalam rangka menjatuhkan, karena boleh, jangan bedakan, Pak, menjatuhkan pemerintah dengan kita mengingkari kemungkaran yang sifatnya umum di halayak ramai. Kalau kita katakan namanya Pak Jokowi begini, nggak boleh, itu bukan manhajnya Ahlus Sunnah, itu provokasi. Tapi kalau kemungkaran seperti para pejabat yang korupsi, para pejabat yang zalim, para pejabat yang main judi online, boleh kita ingkari. Harus wajib kita ingkari. Ya. Nah, jamaah azan ya Allah wa yakum ajma'in. Maka dari itu ya, waspada anak-anak kita, ya, hati-hati dengan handphonenya, dan diingatkan agar tidak terbawa arus dengan fitnah yang ada di zaman sekarang ini ya, terutama tadi. Baik, kemudian para jamaah azan ya Allah wa yakum ajma'in, tadi Allah katakan apa? Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami jadikan waktu tertentu, kami sudah tetapkan waktu tertentu untuk kebinasaan mereka.
Nanti terutama pada hari kiamat. Baik, beberapa faedah para jemaah sekalian. Azani Allah wa iyyakum ajmain. Dari ayat-ayat yang tadi dibacakan, 3 ayat ini, yang pertama yaitu berhati-hati dari setiap perbuatan zalim, terutama kezaliman kepada hamba. Berhati-hati dari berbuat zalim, terutama kezaliman kepada hamba. Dan yang tidak kalah utamanya juga kezaliman kepada Allah yang berkaitan dengan kesyirikan. Nah, ini dosa paling besar lagi nih, Pak. Paling besar. Tapi syirik, Pak, walaupun paling besar, kalau tobat diterima nggak, Pak? Diterima. Tapi kalau zalim sama hamba, sekalipun tobat nggak diterima. Itu bedanya, Pak. Kemudian anjuran untuk muhasabah, introspeksi, mengingat-ingat keburukan, bukan justru mengingat-ingat kebaikan, Pak. Jadi ada orang yang justru ingat kebaikannya, lupa dengan apa? Keburukannya, sehingga apa? Dia tertipu. Dia tidak banyak zikir, tidak banyak istighfar, tidak banyak ibadahnya. Kenapa? Yang diingat kebaikannya, tidak mengingat dosanya. Nah, di sini apa faedah yang kita ambil tersebut? Diambil dari kalimat apa? Wa nasiya ma qaddamat yada. Dia melupakan apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Nah, jadi jangan jadi orang lupa, jangan. Makanya Allah mengatakan dalam ayat lain, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian, dalam surat Al-Hasyr itu ya, janganlah kalian jadi orang yang melupakan Allah, sehingga kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Maka berarti apa? Biar kita ingat, muhasabah, introspeksi, mengingat-ingat, mengevaluasi diri. Baik, kemudian yang ketiga, ini kami ulang-ulang ya, karena sebelumnya sudah juga kita sebutkan. Kalau ada bentuk hidayah, bentuk petunjuk yang sampai kepada kita, terima terlebih dahulu. Kalau ada bentuk bimbingan, hidayah, petunjuk kepada kita, terima terlebih dahulu. Jangan menutup hati dan jangan menutup mata, juga jangan menutup pendengaran. Karena kalau sudah seperti itu nanti dihukum sama Allah untuk tidak mendapatkan hidayah. Kalau mendapatkan bimbingan, petunjuk, maka terima terlebih dahulu. Jangan menutup mata, telinga, dan hati untuk menerima kebenaran. Karena kalau kita menutup diri dari kebenaran, nanti kemudian Allah tutup. Kalau sudah Allah tutup, siapa yang mampu membukanya? Dirinya sendiri nggak mampu membukanya, apalagi orang lain. Jadi orang tersebut akan Allah jadikan apa? Tidak dapat terbuka dalam kebaikan. Kenapa? Karena Allah jadikan di dalam hatinya ada penutup. Hatinya sudah terlanjur dikunci. Kalau kita dikunci sama makhluk, Pak, pintu bisa dibongkar dan lain sebagainya. Penjara bisa kabur, Pak ya, bisa disogok dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah sudah memenjarakan hati kita, mengunci hati kita, menutup rapat hati kita, maka siapa yang mampu membukanya? Kita sendiri tidak akan mampu membukanya. Allah sudah tutup. Baik, kemudian yang berikutnya, sebanyak apapun kesalahan dan kekhilafan juga dosa kita, ingatlah bahwasanya Allah Maha Pengampun. Lihat, Pak, setelah Allah mengatakan siapa orang yang paling zalim dari orang yang berpaling dari ayat Allah, melupakan dengan apa yang mereka perbuat, tapi datang ayat berikutnya apa?
untuk mengajak manusia bertobat kembali kepada Allah. Sekalipun sudah melakukan dosa yang paling dosa, ingat apa? Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ingatlah Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan memiliki kasih sayang. Jadi ayat ini apa? Ajakan untuk memohon ampunan dan rahmat dari Allah. Karena karunia yang paling besar adalah ampunan dan rahmat darinya. Makanya lihat, orang yang wafat didoakan apa? Yang terutama dua. Allah maghfir lahu warhamhu, diampuni dan dirahmati. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita semuanya juga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini nikmat yang paling besar, anugerah yang paling besar dari Allah, yaitu diampunkan dosa dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah di antara nikmat besar dari Allah kepada hamba adalah diberikan tenggang waktu. Nah, catat itu. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba adalah diberikan tenggang waktu. Atau dengan kata lain, tenggang waktu dari Allah kepada hamba itu merupakan nikmat yang paling besar dari Allah. Ya Allah enggak langsung hukum atas kekufuran kita, keingkaran kita, tetapi Allah berikan tenggang waktu. Baik. Dan yang terakhir, seorang bisa menghindarkan diri dari hukuman di dunia, tapi tidak akan mampu menghindarkan diri dari hukuman di akhirat. Ya. Jadi kalau penetapannya sudah hukum akhirat, maka tidak ada yang mampu menghindar dari hukuman tersebut, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Allah enggak jadi hukum, Allah jadikan dia berada di atas kenikmatan. Tapi karena nanti di akhirat nggak ada orang itu menyesal di akhirat, nggak ada. Kalau sekarang kita menyesal berlaku, tapi nanti di akhirat tidak lagi berlaku. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Fajr, yauma yatadzakkarul insanu fa anna lahu dzikra. Pada hari di mana manusia ingat, tapi fa anna lahu dzikra, hari ini tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat mereka ingat, enggak lagi. Mengevaluasi dirinya tidak lagi bermanfaat dan berguna bagi mereka. Baik, barangkali ini para jamaah sekalian, azani Allah wa ikum ajma'in. Karena di ayat berikutnya kami tidak bisa lanjutkan, karena ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa, satu paket cukup panjang, ya, sampai ayat keberapa? Ayat 82. Ya, jadi panjang. Nanti kita bahas berikutnya itu dari ayat 60 sampai 82. Ya. Agak panjang. Biar satu paket dalam pembahasannya. Kemudian setelahnya tentang Dzulqarnain. Nah, tentang kisah-kisah juga sengaja Allah kisahkan dalam Al-Quran, bukan sekadar untuk dongeng sebelum tidur, tapi apa? Untuk kita mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Baik para jamaah sekalian, azani Allah wa ikum ajma'in. Masyaallah ya, kita berharap kematian kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Kematian kita nanti dihadiri banyak orang-orang soleh untuk mendoakan kita, karena itu merupakan tanda-tanda kebaikan. Ya, dalam keadaan
berbuat amal kebajikan sebelumnya. Nah lihat ya, kan yang pro kontra tentang Ustaz Yazid banyak tentunya, tapi kita lihat kebaikan-kebaikannya, dakwahnya, dan terutama yang kami irikan adalah orang yang wafat setelah tidak lama dari pulang berhaji. Masya Allah, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali apa? Surga. Dan dosanya itu, haji mabrur itu kita nol lagi Pak, dosanya dari nol lagi. Seperti hari pertama kali kita dilahirkan oleh ibu kita. Ya Masya Allah. Kita bukan memastikan, dan tapi berbaik sangka, berharap. Dan kita pun berharap demikian. Ya, karena janji Rasul, apabila seorang wafat, idza matal insan, apabila seorang itu meninggal, fayusalli alaihi, maka dia disolatkan arba'una rajulan, oleh 40 orang yang beriman kepada Allah, tidak berbuat syirik, maka dia dapat syafaat. Apalagi banyak itu ya. Kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan hati-hati kaum mukminin nanti, hati-hati orang beriman, ketika kita terbujur kaku wafat, ada orang-orang soleh yang berkenan mendoakan dan mensolatkan kita nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya tentunya yang menggerakkan hati manusia siapa? Allah Pak. Allah yang menggerakkan hati manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, ini sebagai kabar dapat syarana nih Pak. Para jamaah perhatikan ya, karena belum ada yang bertanya. Baru diketahui para jamaah ini, ada amalan yang dirahasiakan semasa hidup Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, dan ini baru diceritakan setelah beliau wafat. Yaitu apa? Beliau rutin menginfakkan dari harta pribadi beliau 15 juta sampai 25 juta untuk Palestina. Ya, 1000 sampai 1500 dengan konfirmasi kepada Ustaz Mu'adz Mukhasidin. Rutin. Ya, maka didoakan langsung oleh para masyayikh di Palestina. Maka ini menjadi kabar duka juga dari para masyayikh di Palestina. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Khalil Jumhur. Kami menyampaikan bela sungkawa dari para ulama, doktor dan penuntut ilmu di Palestina kepada saudara-saudara kami di Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya atas wafatnya Syekh Yazid Jawas. Nah, lihat Pak, orang kita iri itu demikian Pak, iri kepada kebaikan-kebaikan, amal-amal yang dirahasiakan, dan memang ya orang taunya apa, keras ya, membeda-bedakan, mensyirik-syirikan, padahal jelas hujah-hujahnya. Nah ini semoga kita bisa meneladani orang-orang baik siapapun itu. Ya, kita tidak mengatakan sosok yang sempurna, ya sosok sempurna tidak ada kecuali Nabi. Kemudian tapi ada teladan-teladan yang orang itu dekat, orang itu kita kenal, maka bisa kita teladani kebaikan-kebaikannya. Baik, tidak ada pertanyaan? Oh, ada ya, silakan. Dari tadi ada di maju ini. Apakah cara mengusap kepala ketika wudhu perempuan dan laki-laki sama? Sama ya. Walaupun panjang rambutnya, yang diusap kepalanya bukan rambutnya. Kalau panjangnya 2 meter kan bingung, itu rambut. Tapi kepala, perempuan kepala. Ya, kepala. Tentunya kalau ada rambutnya bisa
dikepinggirkan dulu, kemudian begitu ya. Dari depan ke belakang, ke depan lagi. Apakah boleh kita membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama? Boleh. Kalau bicara boleh, boleh. Misalkan kita dipukul terus kita pukul balik, boleh. Kalau bicara boleh maka boleh, karena makanya ada hukum apa? Qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Dalam ayat lain, wal aina bil aini wal anfa bil anfi, hidung dibalas hidung lagi. Kalau dipukul hidung, hidung lagi. Jangan pukul hidung, pukulnya matanya. Ya gitu, jangan. Ya. Kalau bilang boleh, boleh. Apabila kita tidak hafal doa untuk mayat di sholat jenazah, apakah boleh kita berdoa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, itu diulang-ulang terus sampai imam takbir keempat? Boleh. Ya. Kalau kita belum hafal yang sempurna, boleh, cukup Allahumma gfirlahu warhamhu saja, tidak masalah insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini barangkali para jamaah sekalian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ilmunya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.